Ini rombongan ini pulang ya, Dek. Lewat nih, bawa Habib Rizik, Dek. Bawa Habib Rizik. Penyemprotan disinfektan. Tujuan kami ini adalah tujuan kemanusiaan. Tadi malam pihak Polsek Tanah Abang melalui Kapolseknya dan jajarannya ada 3 pilar di situ. Kemudian datang ke Petamburan 3 menanyakan kondisi kesehatan Habib Rizik Syihab. Kemudian ditanggapi bahwa kondisi beliau baik-baik saja. Kemudian pihak Kapolsek menyarankan untuk tes swab seperti itu. Di pihak pemerintah, kalau alasannya kesehatan dan kemanusiaan, tidak perlu repot-repot untuk mengurusi FPI dan Habib Rizik Syihab. Ketika baleho Habib Rizik dicopot-copotin semua, silakan copotin. TNI copotin semua, kerahin berapa kompi, semuanya lu copot-copotin. Besok gue pasang lagi. Gue udah cetak 1000 baleho buat Habib Rizik Syihab. Balehonya gue pasang lagi, lu copot, gue pasang lagi, lu copot, gue pasang lagi. Malam lu copot, pagi udah ada. Malam lu copot, pagi gue pasang lagi. Oke, gue udah 1000 bikin cetak baleho Habib Rizik. Oke, pasang lagi besok. Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Maka celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Nahabbahu mahabbahullah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, ahlul baitnya Nabi, maka dia akan dibenci oleh ber. Makanya saudara, orang yang membenci Habib Rizik bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tapi orang yang membenci Habib Rizik berhadapan dengan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Saudara, takbir. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap jaga ahlul baitnya Nabi, siap pertahankan Islam. Semua angkat tangan. Dalam hal-hal tertentu yang sangat luar biasa, masalah-masalah keamanan dalam negeri bisa diikutkan TNI. Artinya masalah keamanan dalam negeri yang sangat luar biasa yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Pak Dudung itu TNI, tahu aturan. Tidak hanya TNI tapi Majen TNI, educated, terdidik, terlatih, paham hukum, tahu bernegara lah. Ada ormas yang sweeping seperti aparat penegak hukum yang melaksanakan aksi-aksi yang kurang baik, tidak terpuji dan cenderung brutal seperti preman, nggak kita permasalahkan. Sangatlah tidak pantas apa yang disampaikan oleh seorang Habib kepada seseorang, apalagi menggunakan kata-kata kotor yang telah viral di medsos. Apalagi itu seseorang muslim, kepada non-muslim pun tidak boleh. Karena kita tahu muslim itu sangat menjaga persaudaraan, baik itu muslim ataupun non-muslim. Dapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat. Politik identitas inilah yang sejatinya digunakan oleh penjajah untuk mengadu domba bangsa kita sehingga tidak bersatu dan mudah dijajah di masa lalu. Mendukung sepenuhnya statement dari Pangdam Jaya, Majen Dudung Abdurrahman untuk membubarkan Front Pembela Islam atau FPI dari bumi pertiwi. Tangkap Habib Rizik Syihab, tangkap Rizik Syihab, penjarakan Rizik Syihab, penjarakan Rizik Syihab. Silahkan saudara pergi lihat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bubarkan FPI. Bahkan tidak cukup hanya dibubarkan, namun seharusnya menjadi ormas terlarang. Menolak kedatangan Habib Rizik apabila hanya menjadi provokator yang akan mengacaukan keamanan. Tolak Habib! Tolak Habib! Tolak Habib! Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya karena pasti tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan?
Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam, FPI juga. Front Persaudaraan Islam, FPI lagi. Kita menengok ke depan, yang lalu ya berlalu ke depan, jangan sampai terjadi lagi. Kita lihat ke depan, ya, tertib kembali, start dari nol lagi. Ibaratnya isi bensin, kita mulai dari nol. Running, dan mentaati seluruh ketentuan peraturan undang-undang, dan kalau itu dilanggar, sanksinya diantaranya dapat diberhentikan. Papar ya, COVID. Kita kerjasama sama dengan pihak kelurahan. Kelurahan kita koordinasi ke kecamatan, kemudian ke wali kota. Di pihak kepolisian juga membantu kita. Dishub itu ada kalimat mendukung kegiatan kita, bisa ditayangkan. Ini arahan, karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta. Gerakan umat untuk menghadiri Maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Gubernur dapat diberhentikan bahwa dengan dipanggilnya Gubernur DKI diperiksa 10 jam bahwa dia akan jadikan sebagai tersangka, itu Gubernur bisa diberhentikan. Seumur hidup saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar ada kegiatan Maulid Nabi yang berisi caci maki, kemudian provokasi, kebencian terhadap pemerintah yang sah. Kemudian disebut-sebut lagi revolusi berdarah. Kalau pembangkangan terhadap negara yang berkaitan dengan keselamatan manusia atau keselamatan rakyat, itu tidak ubahnya seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Jadi manusia jangan pengecut. Mau penggal kok nyuruh-nyuruh umat. Kalau berani datang sendiri. Klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau.
kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan. Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya.
supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Apresiasi atas sikap dan langkah tegas Pangdam Jaya, Pak Majen Dudung Abdurrahman yang berani untuk tidak populer. Saya katakan ini sikap satria, berani pasang badan dan juga berani dan siap dipermasalahkan. Apalagi menyikapi isu yang sangat sensitif terhadap mereka yang dipersepsikan sebagai pembela Islam. Pak Dudung itu TNI, tahu aturan. Tidak hanya TNI, tapi Majen TNI, educated, terdidik, terlatih, paham hukum, tahu bernegara lah. Tidak fair kita katakan, kalau dikatakan bertindak di luar wewenang. Kita ribut urusan yang kayak gini, tapi ada ormas yang sweeping seperti aparat penegak hukum yang melaksanakan aksi-aksi yang kurang baik, tidak terpuji dan cenderung brutal seperti preman, nggak kita permasalahkan. Kemudian dikatakan lagi mengembalikan fungsi ABRI. Tugas pokok TNI, ya, menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Sama nih, ya. Dalam konteks inilah dikatakan seperti itu. Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tafsirnya juga ada. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Majen Dudung tuh nggak ada salahnya. Dia katakan kan siapapun, tidak hanya FPI. Bahkan dia kasih contoh, jika FPI, ya, ini waktu itu dikonstruksikan FPI sebagai ormas yang sah nih, yang masih terdaftar. Sekarang kan tidak terdaftar ya. Tidak taat aturan hukum, atau seenaknya sesukanya, atau merasa benar sendiri, ya tentu akan dilakukan upaya penegakan hukum. Nah, kalau sampai TNI yang turun tangan, ada sejumlah pertanyaan atau point of kritik yang bisa kita sampaikan. Satu, adakah situasi yang mengkhawatirkan? Kalau memang TNI mau dilibatkan, kan dua tugas yang konvensional ya, perang dan non-perang. Ya. Kalau tugas perang, saya pikir Rizik Syihab, FPI itu bukan entitas yang bisa dikatakan perang, dalam arti yang tepatnya menurut aturan hukum ya. Lalu yang kedua, kalau tugas militer selain perang, itu apa, ada bencana, ada terorisme atau apa segala macam. Tapi semua itu harus dengan pendekatan aturan hukum. Nah, menurut saya kalau sampai TNI dilibatkan dari sisi cara juga, apakah Satpol PP, polisi, atau entitas prosedur hukum, apakah semua prosedur itu sudah ditempuh atau tidak bisa berjalan? Lalu kalau memang semua itu tidak bisa berjalan, apakah TNI diperintahkan oleh otoritas politik untuk melakukan hal ini semua? Nah, kalau ini tidak dilakukan, saya khawatir bahwa ini seperti dulu kala di zaman Orde Baru, bahwa TNI itu turut serta dalam kehidupan sosial atau kehidupan politik. Saya paham bahwa sensitivitas pasca pulangnya Rizik Syihab ke Indonesia, itu ada banyak isu soal COVID, soal acaranya, penjemputan, bandara, dan lain-lain. Tapi memang saya mau bilang begini, ini jangan-jangan masalahnya bukan pada Rizik Syihab, tetapi atau bukan pada FPI, tetapi masalahnya ada di dalam pemerintahan sendiri. Saya melihat bahwa polisi tidak tidak diberdayakan pada aturan-aturan yang sepatutnya, lalu memunculkan friksi sampai ada 2 Kapolda diganti dan lain-lain. Lalu kemudian TNI muncul untuk menegaskan ini dan itu. Soal keamanan, ini masalah serius itu. Nah, tetapi otoritas memberdayakan TNI itu harus dari polisi pada tugas-tugas perang maupun non-perang. Itu menurut Undang-Undang TNI, silahkan baca aja. Dari pihak istana yang bilang Presiden tidak pernah memerintahkan. Nah, ini jadi spotlight kita ke Pak Dudung, ke Pak Pangdam. Nah, ini jadi dia atas dasar apa, mekanisme apa, melakukan penertiban spanduk-spanduk yang langsung menurut saya jump to conclusion sampai ke FPI, yang menurut saya apakah ini perintah organisasi atau hanya model kalau dalam hukum perang itu namanya leveng mese, serentak gerakan massa itu muncul inisiatif dan lain-lain. Dan sekali lagi ini simple, harusnya Satpol PP yang bergerak. Bahwa FPI-nya, Rizik Syihab-nya jadi masalah bangsa, silahkan diuji. Justru kalau memang itu serius, kenapa treatment-nya hanya soal spanduk? Gitu loh. Treatment-nya harus ada yang lebih serius lagi.
Gitu. Dan ini soal cara apakah sudah tepat menggerakkan TNI. Saya mohon maaf juga ya, saya sebenarnya agak tersinggung juga kok kenapa TNI cuma disuruh turunin spanduk. Gitu. Maksud saya kita harus punya satu situasi yang lebih strategis untuk menggerakkan TNI. Nah, jadi menurut saya TNI ini kan kayak semacam alat negara, bukan kayak semacam, memang alat negara, public goods. Dan kita harus melihat TNI diberdayakan untuk hal-hal yang signifikan. Nah, justru pertanyaan saya, mestinya kalau mau kejar ke mana sih wali kota dan gubernurnya. Hai, gubernur, wali kota, Satpol PP-nya kemana? Itu spanduk-spanduk seperti apa izinnya, mestinya kayak begitu. Nah, itu yang mengerucut di sana, bukan kita malah meluas lagi pada kepentingan NKRI, ini masalah besar, FPI. Saya yakin ini intelijen tahu soal-soal begini, atau gosip-gosip politik juga ada diskusi di tempat-tempat kantor-kantor organisasi sosial, organisasi politik. Jadi begini, setelah reformasi itu kita mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tugas tugas TNI dan Polri itu disebutkan secara jelas ya, tugas dan fungsi. Pertama, TNI itu adalah menjaga dan memelihara keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Jadi tugas-tugas yang sifatnya pertahanan, bukan ketahanan, itu dua istilah yang berbeda. Karena ketahanan itu ada ketahanan itu banyak sekali, ketahanan sosial budaya, ketahanan ekonomi. Tapi pertahanan itu adalah berkaitan dengan ancaman terhadap integritas wilayah dan kedaulatan negara. Nah, pada sisi lain, Polri itu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk di sana melindungi, mengayomi dan menegakkan hukum. Jadi dua institusi ini sudah secara tegas dalam Undang-Undang Dasar, kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang TNI dan juga Undang-Undang Polri. Dan memang dalam hal-hal tertentu yang sangat luar biasa, masalah keamanan dalam negeri bisa diikutkan TNI. Artinya masalah keamanan dalam negeri yang sangat luar biasa yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Dan tidak mudah pelibatan itu, tapi harus atas perintah ya Presiden, dan bisa juga dalam hal tertentu koordinasi antara Kapolri dan TNI karena ancamannya sudah sedemikian rupa begitu. Nah, saya melihat dalam kasus HRS ini tidak sampai sebesar itu, karena itu pelibatan TNI kita tidak tahu entah atas perintah atau bagaimana, apapun, kalaupun itu atas perintah, tapi ini adalah menunjukkan suatu keadaan negara yang sudah gawat gitu. Padahal kita melihat tidak seberat itu kalau saya melihat. Oleh karena itu sebenarnya cukup Satpol PP, tapi kalau Satpol PP tidak sanggup, kan bisa polisi yang menegakkan itu sebagai penyidik umum. Ya, kalau memang tidak teratasi. Memang masalah baliho dan spanduk ini memang ada aturannya di pemerintahan daerah. Yang sosial itu memang tidak bayar, yang bayar itu iklan. Ya. Tapi sosial tapi harus ada izin. Biasanya harusnya maksimum 3 hari diberikan izin. Nah, kalau sudah lebih dari itu itu bisa diturunkan, atau ada pelanggarannya bisa dijatuhi hukuman. Ada hukuman sanksi pidana pelanggarannya ada, kemudian sanksi dendanya ada. Nah, tegakkan hukum secara serius, ini sudah menyelesaikan masalah ini. Tidak seberat seharusnya TNI ikut dalam masalah seperti ini gitu. Hanya masalah baliho dan spanduk kan tinggal penurunan. Dan kalau dia terus melanggar ya penurunan dan membayar denda. Kan ada aturan hukumnya. Kalau masalahnya kerumunan massa, ya dibubarkan, tegakkan hukum, ya
berikan sanksi hukum kalau itu pelanggaran. Kalau masalah yang berkaitan dengan ada di dalamnya unsur-unsur misalnya terkait dengan terorisme dan lain-lain, ya berikan penyelesaian masalah yang terkait dengan itu. Jadi maksud saya begini, jadi kita sangat setuju ya, kita ingin hidup aman, nyaman di negeri ini. Ya, satu kelompok yang membuat masalah ya diselesaikan dengan cara sesuai dengan intensitas masalahnya. Jadi itu maksud saya. Jadi TNI boleh ya dalam kondisi-kondisi yang tertentu ya. Apakah penurunan baliho, spanduk sudah sampai sejauh itu. Jadi itu saja. Jadi kita semua setuju, kita ingin hidup nyaman. Saya kira akan rugi sendiri. Tujuan kita untuk kemanusiaan kok. Ya, tujuan kami ini adalah tujuan kemanusiaan. Ya, untuk menyelamatkan warga. Tidak ada tujuan lain-lain. Jadi kita melakukan 3T ini, kemudian penyemprotan disinfektan dan pembagian sembako ini murni kemanusiaan. Ya, jadi kalau ada yang menolak, masyarakat bisa mengetahui lah apa yang mana yang benar, mana yang salah. Lokasi tersebut itu ada yang menyatakan bahwa itu dimiliki oleh Habib Rizik, ada juga yang menyampaikan bahwa kegiatan tanggal 13 November kemarin adalah Pak Habib Rizik ini diundang. Nah, diharapkan pada saat kemarin itu panitia yang khususnya dari FPI untuk datang minta klarifikasi. Namun yang bersangkutan tidak datang, ya, itu tidak datang, ya. Terus kemudian kita akan melakukan pemanggilan klarifikasi kedua, Bapak Habib Muksin Al-Atas dan Ketua RW Saudara Marno yang pada saat ini sakit. Kabar mengenai tadi malam ada pihak dari kepolisian Polsek Tanah Abang mendatangi kediaman Habib Rizik Syihab, maka dapat disampaikan pada kesempatan ini bahwa tadi malam pihak Polsek Tanah Abang melalui Kapolseknya dan jajarannya ada 3 pilar di situ, kemudian datang ke Petamburan 3 menanyakan kondisi kesehatan Habib Rizik Syihab, kemudian ditanggapi bahwa kondisi beliau baik-baik saja, kemudian pihak Kapolsek menyarankan untuk tes swab seperti itu, dan kita tanggapi bahwa tes swab dan semacamnya itu menjadi urusan pribadi dari HRS dan pihak FPI. Kita sudah memiliki tim sendiri dari Mercy dan dari internal dari HILMI, Hilal Merah Indonesia. Jadi pihak pemerintah kalau alasannya kesehatan dan kemanusiaan tidak perlu repot-repot untuk mengurusi FPI dan Habib Rizik Syihab. Lebih baik difokuskan kalau alasannya kemanusiaan dan alasannya kesehatan ke Mabes Polri, rutan Mabes Polri, di mana di situ klien kami Gus Nur juga ditahan bersama beberapa tahanan yang terjangkit COVID-19. Bahkan beberapa hari lalu Gus Nur dilarikan ke Rumah Sakit Polri, kemudian di sana ditangani 3 hari atau 4 hari kemudian dibawa kembali ke tahanan rutan Mabes Polri. Kita sudah 2 kali memohonkan penangguhan supaya tidak menyebar COVID-19 ini kepada tahanan lain. Permohonan penangguhan pertama dengan jaminan dari Habibur Rahman, anggota DPR Komisi 3. Penangguhan yang kedua dengan jaminan istrinya belum ada respon. Maka kalau alasannya kemanusiaan dan juga alasannya kesehatan, kita mohon ini diprioritaskan. Yang sakit ini, yang penyebarannya banyak ini di rutan Mabes Polri. Di Petamburan, alhamdulillah, insya Allah pihak HRS dan FPI sehat walafiat. Kami memiliki tim sendiri untuk tes swab dan urusan kesehatan lainnya. Dalam beberapa minggu terakhir ini, dunia maya di Indonesia diramaikan dengan beberapa isu yang cukup hangat. Isu-isu tersebut, bila kita lihat, membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi, dan dibenturkan satu sama lain. Terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa provokatif, isu-isu yang dimainkan adalah isu-isu sensitif, semuanya ditujukan untuk membangkitkan emosi masyarakat dan dapat dibakar sehingga
dapat terjadi eskalasi yang dapat bermuara pada tindakan anarkis dan kerusuhan sosial. Langkah semacam itu merupakan propaganda untuk memecah belah. Dalam bahasa kerennya kita sebut sebagai politik identitas. Politik identitas inilah yang sejatinya digunakan oleh penjajah untuk mengadu domba bangsa kita sehingga tidak bersatu dan mudah dijajah di masa lalu. Saya ingin mengutip pesan Bung Karno dalam salah satu pidatonya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pesan ini menyiratkan begitu hebatnya peran generasi muda dalam membangun sebuah bangsa. Pada era digital saat ini, peran itu memiliki dampak yang signifikan di dunia maya untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih maju dan sejahtera, dapat menjadi pelopor-pelopor perubahan. Saudara-saudara akan menciptakan komunitas positif di dunia maya. Ingat bahwa para pejuang dahulu mengesampingkan perbedaan dan ego kesukuan, bersatu padu, dan bahkan mengorbankan jiwa raganya demi Indonesia merdeka. Dan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita saat ini sebagai generasi penerus perjuangan tersebut untuk memelihara dan menjaga semangat persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa dan negara tercinta. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit.
Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.